Assalamualaikum, perkenalkan nama lengkap saya Maria Jessica Kondo dengan NIM 2020-31007, Prodi Agribisnis. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah demografi. Di sini saya mengambil dua materi. Yang pertama, konsep kependudukan, dan yang kedua, sumber data kependudukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep kependudukan. Penduduk adalah mereka yang berada di dalam dan bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap, lahir secara turun-temurun dan besar di negara itu. Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Yang berikut dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk yang diperlukan dalam pengukuran dinamika kependudukan, yaitu indikator dan parameter. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama, angka kelahiran atau fertilasi. Yang kedua, angka kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Ada dua jenis migrasi, yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk. Pada materi kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber data kependudukan. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta atau perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Mengapa sumber data kependudukan penting? Data kependudukan penting diketahui karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah atau negara, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah. Data kependudukan diantaranya kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Menurut ilmu statistik sendiri, metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sensus berdasarkan jenis. Yang kedua, sensus berdasarkan tempat tinggal. Dan yang ketiga, sensus berdasarkan cara pengumpulan data. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.